Hai sahabat Kompas.com, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo masih menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Ia diduga menjadi otak pembunuhan berencana anak buahnya sendiri, Brigadir Yosua. Apalagi setelah Sambo terang-terangan mengakui perbuatannya dilatar belakangi oleh kemarahan terhadap korban. Ngeri banget ya. Nah, hal inilah yang juga membuat masyarakat langsung mengulik-ngulik sosok Verdi Sambo. Salah satunya soal kasus-kasus yang pernah ditanganinya pada masa lalu. Gimana sih rekam jejak Sambo saat menangani kasus-kasus tersebut? Nah, kita mulai pada tahun 2016. Saat itu Sambo sempat ikut menangani 2 kasus besar. Sambo yang masih menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berperan menangani kasus teror bom Sarinah. Kasus berakhir dengan Verdi Sambo dan tim yang berhasil menangkap dalam aksi teror tersebut, yakni Ketua Negara Islam Irak dan Syam atau ISIS Indonesia, Aman Abdurrahman. Gak cuma itu, Sambo yang juga masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP juga menjadi salah satu penyidik yang turut berperan mengungkap kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Kala itu, Sambo dan tim lagi-lagi berhasil mengungkap pembunuhan berencana yang dilakukan Jessica Kumala Wongso pada Mirna. Namun hal ini malah jadi ironi masyarakat. Lantaran 6 tahun kemudian, ia justru diduga mendalangi pembunuhan berencana dalam kasus Brigadir Yosua. Nah, keterlibatan Sambo dalam penanganan kasus-kasus besar di Indonesia juga tak berhenti sampai di situ. 4 tahun berselang, atau pada 2020, Sambo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal mengungkap 2 kasus besar. Pertama adalah kasus Joko Chandra, seorang terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Sambo dan tim berhasil menangkap Joko Chandra yang menjadi buron sejak tahun 2009. Kasus kedua, yakni kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada tahun 2020. Dalam kasus itu, Sambo dan tim juga berhasil mengungkap penyebab terjadinya kebakaran. Pada tahun yang sama, Sambo juga menangani salah satu kasus yang jadi atensi publik. Sambo yang kala itu sudah menjabat sebagai Kadif Propam Polri berpangkat Irjen menangani kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Ketika menangani kasus tersebut, Verdi Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam Polri. Menurut dia, keterlibatan divisi Propam bukan karena indikasi pelanggaran, melainkan bertugas memeriksa adanya pelanggaran dalam penggunaan kekuatan Polri. Nah, itu dia jejak keterlibatan Verdi Sambo dalam sederet kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.